Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Ini sih first time gue bikin konten begini. Ini bisa dikatakan ini informasi yang menarik buat teman-teman semua dengarkan dan ketahui ya. Untuk saat ini gue mau bahas tentang yang ada di sekitar kita dulu. Mitos atau fakta tentang proyek besar, pembangunan besar yang terjadi di Indonesia, di daerah kita. Pertama, Bendungan Sekampung, Pringsewu, Lampung. Bendungan Wais Kampung ini diresmikan tepat pada tanggal 2 September 2021 dan langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sejak bendungan ini diresmikan, itu benar-benar kayak di daerah itu yang tadinya dikatakan sepi tidak, cuman mungkin lebih kayak yang sebelumnya hanya segelintir orang yang berkunjung, mungkin kerabat-kerabat warga lokal di situ. Dan saat ini semenjak itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, antusiasme di luar dari daerah tersebut ramai. Mobil udah antri, kemudian padatnya kendaraan yang berkunjung ke sana. Karena bendungan ini berdaya tampung 68,06 juta meter kubik. Itu wow, itu bukan hal yang kecil gitu kan. Dibuat selebar 800 hektar. Itu menurut gua kayak bener-bener bendungan ya, bukan bendungan sepele gitu kan. Pengisian awal bendungan ini ditandai dengan penekanan tombol ya seperti biasa lah kayak peresmian-peresmian tempat baru, destinasi wisata baru atau proyek-proyek besar itu langsung oleh bupati di daerah tersebut, Bupati Pringsewu Bapak Haji Sujadi Sadat beserta jajaran, mungkin dengan manajer proyek atau bahkan direktur proyek tersebut yang mengadakan pembuatan bendungan tersebut gitu kan, gunakan untuk memajukan faktor ekonomi, kemudian untuk memajukan sandang pangan, karena kan memang bendungan ini daya tampungnya besar, artinya bukan hanya untuk warga lokal saja, melainkan untuk disebar di seluruh kabupaten yang ada di Lampung gitu kan. Setiap bendungan itu dibangun atau ada proyek mega besar, proyek itu biasanya memang benar-benar kayak ada di mana itu bisa dikatakan kita tumbal gitu ya. Nah, mungkin untuk warga Indonesia itu udah nggak awam lagi gitu kan dengar kata-kata tumbal, mitos atau fakta, karena setelah gue amati dan baca beberapa sumber itu benar-benar kayak teman-teman paham atau sadar atau tidak sadar dari pertama kali dibangun bendungan ini udah banyak angka kematian yang terjadi di bendungan Wais Kampung ini. Apa aja kejadiannya, sosok apa aja yang pernah muncul, kemudian di mana dan bener nggak sih ini adanya gitu kan? Apakah ini tumbal ataukah ini memang hanya kejadian kecelakaan semata? Pertama gue mau jelasin yang benar-benar terjadi di lingkungan gue, di tempat tinggal gue, dan korbannya itulah tetangga gue sendiri. Nah, yang pertama itu ada cerita tentang tiga sosok bocil gitu kan. Nah, tiga bocil ini izinnya, pamitannya mau main dari rumah, katanya sih gitu. Tiga bocil ini, tiga adik-adik gue ini, mainlah dia ke Bendungan Wais Kampung. Orang tua dan kerabat sanak saudaranya nggak tahu nih kalau tiga orang ini benar-benar main menuju ke Bendungan Sekampung itu. Bawa sepeda dua gitu, main ke bendungan sana. Udah sore, nih bocah belum pulang gitu kan. Kemudian orang tuanya punya inisiatif nyariin deh gitu kan. Kemana nih anak gitu. Teman-temannya tidak mengetahui di mana nih tiga orang ini gitu kan. Temuin salah satu dari tiga anak ini yang udah pulang, ternyata ada dua orang yang sudah ditemui oleh orang tuanya. Yang satu dicari tidak di rumah, kebenaran. Yang satu ditemui dan tapi dia nggak bilang nih. Nggak bilang kalau tadi main sama gua gitu. Tadi anak lu main sama gua gitu, dia nggak ngomong karena dia masih ada rasa ketakutannya mungkin gitu kan. Kemudian orang tuanya ini nemuin bocil yang tadi nggak ketemu sama dia, teman satunya gitu kan. Ketemulah temannya satunya, mungkin teman satunya ini punya beranggapan daripada nggak gua kasih tahu gitu, gua yang salah, gua juga udah takut. Dan dia bilang, tadi anak Om main sama aku di bendungan Wais Kampung, dianya tenggelam. Di situ seketika orang tuanya panik dan langsung berkata, kenapa nggak ngomong dari tadi gitu loh. Ya kita nggak bisa juga nyalahin anak itu, nggak bisa nyalahin juga temennya itu, karena bener-bener itu anak yang masih SD kelas 3 atau 4, 5 gitulah. Bayangin aja main bertiga, kemudian satunya temennya tenggelam, terus hilang gitu kan. Setelah dia udah tahu kabarnya itu, main sama siapa aja kamu gitu kan. Ditanya, dia bilang, saya main sama si A sama si B gitu. Kita bertiga. Didatengin lagi, dia yang mau mastiin,
kenapa si B tadi bilang kalau katanya dia nggak tahu sama sekali nih. Ketika dia balik lagi ke si B tadi temennya, kok kamu tadi bilangnya enggak, tapi kata si A kalau anak saya ini main sama lu berdua nih, kata dia. Dia baru buka omongan juga, iya tadi main, cuman aku takut mau ngomongnya. Dar, geger lah kampung itu atau menjelang maghrib. Gak lama kemudian dia langsung berkoordinasi dengan warga setempat gitu kan, dengan tetangga-tetangga gue yang lain sama saudara-saudaranya, langsung meluncur menuju ke bendungan WC kampung itu. Bawa anak dua ini pertamanya dia datang ke sana dicariin, ternyata memang benar-benar nggak ada. Itu dari maghrib sampai jam 10-an gitu, benar-benar nggak ada. Karena benar-benar itu aliran sungai yang besar. Nah, adalah satu orang warga lokal situ dan masih ada kaitan saudara dengan mereka gitu kan. Dia menyelam ke dasar bendungan itu, ke dasar air ya, di mana tempat anak tiga bocil tadi itu mandi-mandian di situ di pinggir kali itu. Setelah dia nyelam ternyata benar-benar kayak katanya ceritanya di bawah jembatan bendungan itu dia ada pusaran air gitu, yang air yang ada di bawah itu lebih deras daripada air yang ada di atas gitu. Yang atas kan biasa nih air ngalir kayak biasanya, cuman yang di bawah ini kan lebih deras. Nah ini di bawahnya lagi ada pusaran air gitu yang ngalir cuma di situ-situ doang. Dan ke dalamnya kita nggak tahu itu kemana tembusnya, itu muaranya di mana kita nggak tahu. Dan anak ini ternyata rupanya di dalam pusaran air itu. Nah orang-orang situ banyak yang mengira bahwasanya itu ada di situ, pasti di situ, pasti di situ. Cuman warga situ dan BNPB bahkan tidak berani menyelam sampai ke situ karena menanggung resiko yang besar guys. Saudaranya atau family-nya ini kayak bener-bener, ini ponakan gua nih, ini harus selamat nih, ini gua nggak mau tahu nih, pokoknya harus selamat, gua harus pasti harus ketemu, apalagi bapaknya gitu kan. Ya udah dia memaksakan diri tanpa sepengetahuan, artinya kayak malam itu di sekitarnya situ banyak orang yang nyariin, banyak orang yang langsung nyemplung ke bendungan itu, cuman nggak sampai dasar dan satu orang ini berhasil nyelam sampai bawah sana. Dan nyatanya the real. Ketika dia ngangkat ternyata anak si bocil ini atau tetangga gue bahkan bener-bener dia ngangkat di atas itu bener-bener kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia memang bener-bener selama itu di dalam pusaran air itu, ketemunya di bawah pusaran air itu. Selanjutnya ada lagi. Kalau tadi anak-anak bocil, anak SD gitu kan. Ini remaja anak 15 tahun, Pekon Sinarwaya di Lui. Cuma naasnya yang terjadi ini, tiga remaja lagi tiga nih ya. Ada apa dengan angka tiga? Ada apa dengan angka ganjil? Nah, ketiga remaja ini lagi bersantai-santai, lagi mandi-mandi gitu, mungkin sepulang dari mereka bermain atau memancing. Salah satu dari temannya ini mandilah dia, mungkin dia agak ke tengah gitu mandinya. Setelah beberapa menit dia mandi, dia ini manggil karena kebetulan yang mandi agak tengah ini adalah temannya yang nggak bisa berenang. Dua temannya ini sama-sama bisa berenang. Salah satu temannya ini yang melihat temannya minta tolong di tengah-tengah air itu, di tengah-tengah itu minta tolong, langsung berinisiatif lompat untuk membantu temannya yang sedang dalam bahaya tersebut. Tak lama kemudian, teman yang menunggu di sana menyiapkan katanya kayu supaya mereka berdua ini bisa langsung ketarik naik ke atas gitu kan, bisa selamat dua-duanya gitu kan. Nah, kemudian ketika ditolong, teman dia udah selamat, udah bisa, artinya udah deket gitu loh, tinggal selangkah dia nyampe ke pinggir gitu. Dan teman yang nolong ini yang gantian keseret ombak guys. Nih, yang meninggal ini bukan yang celaka pertama gitu loh. Jadi yang meninggal ini dia yang menolong. Itu dua. Baru dua yang menolong korban. Selanjutnya ada lagi nih guys. Ini warga Wekunyir, Kecamatan Pagelaran gitu. Mungkin mereka ada tradisi tinggalin pancingan atau bahasa sehariannya itu jor-joran gitu kan. Kayak dia ninggalin pancing habis itu tinggal pulang gitu. Dan ini bukan hal yang awam dilakukan atau benar-benar kayak ini baru pertama kali atau benar-benar ini kelakuan yang aneh, bukan. Ini benar-benar kayak keseharian warga lokal gitu, banyak yang melakukan hal yang seperti itu. Besok sorenya dia mau melihat hasil jor-joran dia yang kemarin sore gitu kan. Dan bener guys, ketika dia datang ke tempat jor-joran dia atau pancing yang dia pasang itu, pancing itu bener-bener lagi kayak dimangsa oleh ikan gitu. Ikan yang kena itu pasti pancingnya goyang-goyang gitu kan. Pas ketika dia mau menuju ke bawah itu, pancing itu sudah terseret oleh ikan itu, katanya sih gitu. Mulai dari situlah si pemuda ini berupaya untuk mengambil dan menyelamatkan hasil jor-joran dia. Bukan justru jor-jorannya yang selamat, dianya malah terseret ombak guys.
ini beneran tumbal yang dimaksud ataukah memang ini kurang sajen ataukah apa. Butuh 5 tahun guys buat pembangunan bendungan WC Kampung ini dari tahun 2015 kalau tidak salah sampai tahun 2021 itu diresmikan. Dan 2015 itu baru wacana gitu dimulai mega proyek ini 2016 kurang lebih kalau nggak salah baca. Kemudian biaya anggaran disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo itu kurang lebih 1,78 triliun. Nah, cuman di balik semua tragedi ini ada juga yang benar-benar bermanfaat untuk warga sekitar dan komentar-komentar banyak yang berkomentar bahwasanya wah bendungan ini bagus, saya sangat suka, saya suka trip ke sini, kemudian saya bangga dengan Kabupaten Pringsewu, kemudian saya jadi ada tempat destinasi wisata yang baru, selanjutnya warga lokal juga dapat usaha baru, kemudian dapat penghasilan yang baru, dan ya mungkin banyak kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh warga sekitar. Dari diresmikannya oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 September 2021 tersebut, sampai saat ini video saya buat yaitu bulan September 2022. Berapa angka kematian kejadian-kejadian yang aneh di sekitar bendungan ini. Dan ini sempat viral juga, 2 remaja putri dan mereka bernama Jihan dan Aulia. 2 remaja putri ini main ke situ semata-mata cuman mau mandi. Mereka mandi nih, otomatis barang-barangnya ditinggal di tempat yang agak tinggi dari air yang tempat mereka mandi gitu kan. Mungkin udah asar kok anak saya belum pulang gitu kan. Sama kayak kejadian yang tadi yang tetangga gua bilang. Orang tuanya nanya lah sama teman-temannya Jihan, ngelihat Jihan nggak? Rupanya ada yang melihat. Tadi mereka berdua menuju ke bendungan, main, katanya mau mandi di sana gitu. Dicari sama orang tuanya dan tidak ada. Dan kejadian ini sangat viral karena orang tuanya sangat-sangat histeris dan tidak menyangka bahwasannya anaknya menjadi korban. Selanjutnya orang tuanya cari ke bendungan dan nggak ketemu. Orang tuanya udah berpikir positif bahwasannya Jihan dan Aulia ini nggak main ke situ nih gitu kan. Oke, dia cari lagi ke warga sekitar, naik lagi dia ke atas, ke kampungnya, dan ternyata tidak ada. Dan dipaksakan lagi untuk mencari ke tempat di mana sih tadi mereka mandinya gitu kan. Ditunjukin di bagian sini. Nah, setelah mereka mencari di sekitar, dibantu oleh warga sekitar juga ditemukanlah titik terangnya guys. Situ ditemukan bajunya Jihan dan Aulia serta satu buah handphonenya mereka nih kalau nggak Jihan si Aulia gitu kan. Ini ada bajunya, ini ada handphonenya, berarti anak ini pasti mandi di sekitar sini. Sebelum itu maghrib habis waktunya nih anak dua harus ketemu intinya gitu kan. Benar adanya ditemukanlah si Jihan dan Aulia ini tidak jauh dari tempat mereka mandi lagi-lagi, artinya ini keseret lagi. Dilakukan pengecekan ternyata naas nasib si Aulia sudah tidak ada. Namun dikabarkan si Jihan ini masih ada denyut nadinya guys. Berhubung si Jihan ini denyut nadinya masih ada gitu kan, keluarga berharap supaya Jihan tidak jadi korban atau tidak meninggal dunia gitu. Dia langsung segera dilarikan ke rumah sakit terdekat RSUD Kabupaten Pringsewu. Dan nasib malang lagi menimpa si keluarga dari si Jihan, Nur Alifa, karena ternyata Jihan setelah sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia. Selanjutnya kita terjadi korban bernama Saiful Azwar. Pencarian ini lebih lama dari yang sebelum-sebelumnya kejadiannya karena kurang lebih 23 jam pencarian ini dilakukan untuk menemukan jasad si Saiful Anwar ini. Kali ini terjadi, nah ini agak konyol ceritanya. Dan kenapa bisa saya katakan konyol? Karena si Saiful Azwar ini berusia 30 tahun bersama ketiga lagi nih. Ini tiga lagi nih, tiga temannya. Artinya dia temannya sama temannya. Saiful Anwar temannya dan temannya. Mereka ini dikabarkan berdasarkan cerita dari temannya si Saiful Anwar lagi melakukan selfie di atas bendungan. Ya it's okay gitu kan, lu mau selfie, lu mau mengambil momen indah, kenapa kok bisa harus deket banget dengan waduknya, harus deket banget dengan aliran airnya yang membahayakan diri lu sendiri gitu loh. Dia langsung jatuh ke bendungannya guys. Nah di bendungan itu otomatis dalam dan mungkin si Saiful Anwar ini juga tidak fasih dalam berenang dan teman 2 orangnya juga tidak berani untuk melakukan penyelamatan karena benar-benar kayak di bendungan dalam, kalau gua tolongin gua pasti ikutan hilang, ikutan tenggelam gitu kan. Dan ternyata mereka langsung melaporkan kejadian ini ke Kapolsek setempat gitu kan. Kapolsek langsung memberitahu tentang adanya kejadian ini ke tim SAR atau BNPB gitu mungkin. Nah selanjutnya lakukan pencarian. Setelah kejadian itu
dilakukan pencarian selama kurang lebih 23 jam, bahkan malam-malam juga mereka melakukan tindakan ini, melakukan pencarian ini gitu kan. Setelah ditemukan ternyata benar sekali jasadnya masih ada di dalam sekitaran bendungan itu, tersangkut besi jangkar tim gabungan yang ikut membantu. Untungnya dia ketemu gitu loh. Apa kabar sih kalau lu memang benar-benar kayak hilang gitu kan. Itu bakal banyak lagi mitos-mitos atau bahkan wah ini bakal ada isu-isu yang enggak lagi gitu loh. Itulah dari yang SD, SMP, kemudian remaja, kemudian sampai yang tua, bahkan dari orang jauh, orang sekitar dan warga lokal bahkan sampai jadi korban di situ gitu kan. Kenapa sih, ada apa? Apakah benar? Atau teman-teman ada yang pernah dengar itu memang emang syarat bang itu, atau itu memang sebuah ritual bang, atau itu memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan bang. Cuman gue percaya kalau ada tradisi yang seperti itu gitu kan. Nah cuman itu tidak terjadi hanya di Indonesia guys. Bahkan di luar negeri pun ada yang meyakini bahwasanya ritual tumbal itu ada. Itu dari zaman bahla itu memang ada yang hal-hal yang seperti itu. Hal-hal mistis yang mengkajikan kalau ada proyek besar supaya proyek bangunannya lancar gitu kita harus ada yang dikorbankan gitu kan. Gue sih setuju sama yang kayak ngorbanin pala kerbau, kayak bakar dupa, atau dia ngorbanin kepala babi, atau dia memotong kerbau di tempat peletakan batu pertama gitu kan. Gue sih always oke lah, karena itu yang dikorbankan tidak nyawa seseorang gitu loh. Dan apa kabar yang kalau benar-benar ada ini tumbal bang supaya proyeknya lancar. Kalau dia nggak ada orang yang mati di sini, dia bakalan nggak lancar nih perjalanan proyeknya gitu. Nah itu yang nggak sangat teramat gue sia-siakan. Jika teman-teman menyukai dengan konten yang seperti ini, teman-teman boleh bantu subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Namun jika tidak suka, saya siap menerima kritik dan saran. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.